Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan li hadhihi al-ummah. Wa qala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 17 Rabiul Awal 1447 Hijriyah, kita akan melanjutkan pendulangan Al-Fawaid Al-Ilmiyah dari sebuah tema kajian yang berkaitan erat dengan apa makna dan hakikat dari al-jamaah dan as-sawadul a'zam. Sebagian faidah telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan mengambil faidah demi faidah dari pernyataan dan penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan rincian makna-makna dari al-jamaah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'tisam, beliau berkata rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, fakhtalafa an-nasu fi ma'na al-jama'ati al-muradati fi hadhihi al-ahadithi ala khamsati aqwalin. Para ulama
berbeda pendapat mengenai makna al-jamaah yang terdapat di dalam hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi khamsati aqwalin, 5 pendapat. Baik, pendapat yang pertama, al-jamaah bermakna as-sawadul a'zam. Ini makna yang pertama. As-sawadul a'zam. Makna yang pertama. As-sawadul a'zamu. Terjemah mudahnya ialah golongan mayoritas min ahlil islami, dari kalangan umat Islam, sudah kita bawakan secara ringkas insya Allah. Yang berikutnya, termasuk dalam makna al-jamaah adalah, ini yang kedua, para imam mujtahidun, para ulama serta ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Ini yang kedua. Innaha jama'atu a'immatil ulama'il mujtahidina. Di makna al-jamaah yang kedua adalah para imam mujtahidun yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Para ulama serta ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Pahami oleh kita bersama
bermakna siapapun dianggap mengikuti al-jamaah dengan makna yang kedua ini apabila mereka benar-benar mengikuti para imam, ahli ijtihad, para ulama dan ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Jika tidak mengikuti mereka, maka tidak termasuk ke dalam al-jamaah. Baik. Sekarang makna yang ketiga. Innal jama'ata hiya as-sahabatu 'alal khususi. Makna jamaah yang ketiga adalah para sahabat 'alal khususi, secara khusus. Siapa? Para sahabat. Tabaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Bisa dipahami? Ketika dikatakan seseorang mengikuti al-jamaah, maka dengan makna yang ketiga ini mengikuti siapa? Para sahabat. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Berarti ketika siapa saja tidak mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam berislam, maka jelas ia tidak mengikuti al-jamaah, tidak termasuk ke dalam makna al-jamaah. Al-jamaah dengan makna ini hanyalah para sahabat. Maka dinyatakan mengikuti al-jamaah apabila mengikuti cara beriman dan berislamnya para sahabat, cara beragama para sahabat. Sudah? Baik. Sekarang makna al-jamaah yang keempat. Warabi'u. Innal jama'ata hiya jama'atu ahlil islami idza ajma'u ala amrin. Al-jamaah bermakna jamaah umat Islam apabila mereka bersepakat ala amrin, atas suatu perkara. Istilah mudahnya ijma'. Jadi apabila kaum muslimin, tentunya yang menjadi acuan paling utama adalah para sahabat dan para ulama yang benar-benar mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
apabila mereka telah bersepakat atas suatu perkara terjadi ijma', maka hal ini disebut al-jamaah. Ketika menyelisih ijma' para sahabat, ijma' para ulama kaum muslimin, yang benar-benar ulama yang mengikuti para sahabat dalam manhaj beragama, yang menyelisihnya dinyatakan menyelisihi al-jamaah. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang makna yang kelima. Makhtarahu at-Tabari. Makna al-jamaah ini telah dipilih oleh Al-Imam At-Tabari. Di mana beliau menegaskan bahwa al-jamaah adalah jama'atul muslimina idza jatama'u ala amirin. Al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah pemerintahan seorang amir yang sah. Tolong dipahami, yang dimaksud di bawah pemerintahan seorang amir yang sah, benar-benar pemerintah yang sah. Waliyul amri. Nah, ketika masyarakat kaum muslimin mereka berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang benar-benar waliyul amri, yang berhak untuk mendapatkan bayat, janji setia, yang ia memiliki hak sebagai waliul amri, maka keadaan seperti inilah yang disebut dengan al-jamaah, jamaah kaum muslimin, sebagai rakyat yang berada di bawah pemerintahan yang sah. Bukan al-jamaah itu acuannya, maaf, wadah-wadah tertentu. Apapun itu. Yayasan, partai politik, ormas Islam, dan seterusnya. Pemimpinnya bukan yang dimaksud amir. Sebab bukan waliul amri. Bisa dipahami? 5 makna al-jamaah yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini, kitab Al-I'tisam. Dibawakan secara ringkas tadi. Baik, kita ulangi.
Apa makna yang pertama? As-sawadul a'zam. Golongan mayoritas. Tolong diingat, ketika disebutkan golongan mayoritas, acuannya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau tidak? Patokannya apa? Mengikuti cara beragama baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Masih ingat apa yang dinyatakan oleh ulamanya para sahabat? Siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Kata beliau apa? Siapa saja yang berada di atas al-haq, maka ia adalah al-jamaah. Kalau perkataan sahabat yang mulia ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud, patokannya apa? Sama kan? Mawafaqa alal haqqi. Ya kan? Wajib sesuai dengan al-haqq. Al-haq yang dimaksud adalah al-haq yang telah dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi cara berislamnya para sahabat. Manhaj mereka. Seorang diri tapi di atas al-haq. Seorang diri tapi di atas al-haq disebut jamaah atau bukan? Nah, makanya kata boleh wa in kunta wahdaka. Meskipun engkau hanya seorang diri, lan engkau di atas al-haq, engkau bersesuaian dengan al-haq, engkau termasuk al-jamaah. Mas Musafir masih ada catatannya? Coba dibacakan lagi. Yang perkataan sahabat yang mulia tadi coba diulangi lagi. Sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Silakan Mas. Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdaka. Coba diulangi. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa Ma wafaqal haqqa wa in kunta. kunta wahdaka. Baik, terjemahnya. Al-jamaah adalah sesuai dengan al-haq walaupun seorang diri. Walaupun engkau seorang diri. Wa in kunta wahdaka. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Qala Asy-Syatibi. Berkata Al-Imam Asy-Syatibi, wa hasiluhu, kesimpulannya, annal jama'ata raji'atun ila al-ijtima'i 'alal imami. Bahwasanya al-jamaah adalah bersatunya umat 'alal imami kepada seorang imam. Catatan, imam yang dimaksud yang sesuai li kitabillahi was sunnati, dengan kitab Allah Al-Quran Al-Karim Al-Mubin dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, semisal kita di negara ini, presiden kita disebut imam atau bukan? Secara istilah syariat, presiden kita imam yang memiliki hak
untuk didengar perkataannya dan ditaati keputusannya. Imam. Kita tarik sejarah ke belakang. Ada yang mengetahui Hajjaj bin Yusuf. Ada? Ada yang mengetahui siapa beliau? Seorang khalifah yang membunuh banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap disebut imam. Zalim luar biasa, zalim luar biasa. Tidak ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang memberontak saat itu. Bisa dipahami? Nah, jadi beberapa makna al-jamaah berjumlah berapa tadi? 5. Pada makna-makna yang 5 inilah beredar maksud al-jamaah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan insyaallah. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, wa dzalika dzahir dan jelas fi anna al-ijtima'i ala ghairi sunnatin, bahwasanya al-ijtima' persatuan bahwasanya persatuan ala ghairi sunnatin yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijun 'anil jama'ati al-madhkurati. Patokannya apa tadi? Tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka persatuan, maka perkumpulan seperti itu tidak disebut al-jamaah. Tidak disebut al-jamaah. Yang disebutkan fil ahadithi al-madhkurati, di dalam hadis demi hadis yang disebutkan sebelumnya. Jadi patokannya al-jamaah itu wajib di atas al-haqq. Al-haqq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diijma'kan oleh para sahabat. Itulah al-jamaah. Baik. Selanjutnya kita bawakan, walau secara ringkas, perkataan Al-Imam Abu Syamah dan Al-Imam Al-Baihaqi. Sebelumnya sudah dicatat tadi 5 makna yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi tadi sudah? Ya, mohon maaf tidak dicatat di sini ya, satu persatu demi menghemat waktu. Baik. Nah sekarang berkata Al-Imam Abu Syamah,
Beliau termasuk ulama besar bermadzhab Syafi'i. Isya ya. Baik, insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Perkataan Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Syamah. Beliau termasuk salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, haitsu ja'al amru biluzumil jama'ati. Tatkala datang perintah biluzumil jama'ati, untuk komitmen terhadap al-jamaah, berpegang teguh terhadap al-jamaah. Fal muradu bihi, maka yang dimaksudkan dengan perintah ini adalah luzumul haqqi, berpegang teguh terhadap al-haqq. Itu maksudnya. Berpegang teguh terhadap al-haqq dan berusaha untuk menjadi pengikut al-haqq yang dimaksud. Apa maksudnya? Berpegang teguh terhadap al-haqq dan berusaha untuk menjadi pengikutnya, pengikut al-haqq tersebut. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan. Kata beliau, meskipun yang berpegang teguh terhadap al-haq tadi sedikit orangnya. Sedikit. Wal mukhalifu katsiran, sementara yang menyelisihi, yang menolak al-haq tadi katsiran, banyak orangnya. Jangan terpengaruh dengan jumlah yang sedikit, tapi tetap alal haqqi, di atas al-haqq. Dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang, tapi ternyata menyelisih al-haqq. Kembali, patokannya apa? Al-haqq yang resmi diwahyukan oleh ilahi dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in beriman dan berislam. Kemudian qala al-Baihaqi, berkata al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi
Beliau pun termasuk ulama besar bermazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Baihaqi. Asy-Syafi'i. Kata beliau, "Idza fasadatil jama'atu fa'alaika bima kanu alaihi min qablu." Apabila masyarakat telah rusak, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh terhadap al-haq yang telah diperpegangi oleh siapa? Orang-orang sebelumnya, yaitu as-salaf as-salih, para sahabat. Jadi ketika masyarakat yang bisa jadi jumlahnya sangat banyak telah rusak, maka pesan Al-Imam Al-Baihaqi untuk kita bersama, wajib atasmu berpegang teguh terhadap al-haqq yang telah diperpegangi oleh generasi sebelummu, para as-salaf as-salih, para sahabat. Berpegang teguh terhadap manhaj mereka, cara beragama mereka. Ikuti mereka. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau hanya seorang diri. Meskipun engkau hanya seorang diri. Fa innaka anta al-jamaah hina idzin. Fa innaka anta al-jama'atu hina idzin. Karena sesungguhnya engkau pada saat itu, engkau berapa orang di sini? Berapa orang? Satu orang kan? Fa innaka anta, karena sesungguhnya engkau al-jama'atu hina idzin. Sesungguhnya engkau pada saat itu, masyarakat luas telah rusak, tapi engkau walau hanya seorang diri tetap di atas al-haq yang telah diperpegangi oleh para as-salaf as-salih, para sahabat. Engkau al-jamaah per saat itu, meskipun hanya seorang diri. Baik, kembali kita ingatkan ini perkataan salah seorang ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haqq. Itu patokannya.
yang sesuai dengan al-haq, wa in kunta wahdaka, walaupun engkau hanya seorang diri. Baik. Sudah? Baik keluarga sekalian, oleh karena itulah makna yang harus benar-benar kita pahami dari al-jamaah. Ini ringkasannya. Al-jamaah adalah kaum muslimin yang berkumpul bersama para imam ahli ijtihad dan para ulama mereka yang senantiasa meneladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Serta mereka bersikap mendengar dan taat terhadap pemerintah yang sah. Dan tidak melakukan pemberontakan terhadapnya. Sudah? Nah sekarang insya Allah kita pahami makna as-sawad al-a'zam. As-sawad al-a'zam. Berdasarkan pemahaman as-salaf. Karena terkadang bahkan mungkin seringkali makna dan hakikat as-sawadil a'zam ini dipahami secara tidak tepat hingga disalahgunakan untuk menimpakan syubhat ke tengah-tengah umat. Hanya dengan pengertian ringkas, as-sawadul a'zam adalah golongan mayoritas, kelompok terbanyak. Sehingga seakan-akan apabila tidak mengikuti golongan mayoritas di suatu masyarakat, maka dinyatakan keluar dari al-jamaah, menyimpang dari as-sawad al-a'zam. Nah, apakah benar makna as-sawadul a'zam seperti itu adanya? Baik, keluarga sekalian. Menurut istilah syariat, silakan ditulis. Menurut istilah syariat, sebenarnya makna as-sawadul a'zam
makna as-sawadul a'zam adalah semakna dengan makna al-jamaah. Adalah semakna dengan makna al-jamaah, tidak berbeda. Di dalam kitab Fathul Bari, ini kitab apa? Syarah Sahih Al-Bukhari. Karya siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Dinyatakan di dalam kitab Fathul Bari ini, dan makna al-jamaah adalah as-sawadul a'zam. Dan makna al-jamaah adalah as-sawadul a'zam. Sudah? Kemudian di kitab ini dinyatakan At-Tabari, Al-Imam At-Tabari berdalil dengan riwayat Muhammad bin Sirin, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, bersumber dari Abi Mas'ud di mana beliau berwasiat kepada seseorang yang bertanya kepada beliau. Kapan? Ketika terjadi fitnah terbunuhnya sahabat yang sangat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini fitnah kan? Pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak saat itu. Di mana pemberontakan per saat itu dilakukan oleh para penyimpang. Dan tokoh sentralnya adalah pendiri agama Syiah. Siapa? Abdullah bin Saba. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan kudeta. Demonstrasi besar-besaran. Sampai dilakukan kezaliman yang sangat tidak beretika terhadap hamba Allah yang malaikat saja sangat memuliakannya. Malaikat sangat memuliakan beliau. Khalifah Utsman bin Affan, menantu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Abu Mas'ud ditanya, ketika terjadi fitnah ini, beliau menyampaikan jawaban, hendaknya engkau, orang yang bertanya ini, berpegang teguh terhadap al-jamaah. Terhadap al-jamaah. Karena Allah tidak akan membiarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersatu di atas kesesatan. Saat itu al-jamaah yang dimaksud siapa? Para sahabat. Yang mereka tegar di atas al-haq. Bukan malah mengikuti para pemberontak. Sudah? Selanjutnya, sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili
radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bis-sawadil a'zami." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap as-sawad al-a'zam. Lalu ada yang bertanya, mas-sawadul a'zamu, apakah gerangan as-sawadul a'zam yang dimaksud? Mereka itu siapa? Apa maksud as-sawad al-a'zam di sini? Mereka yang dimasukkan ke dalam as-sawad al-a'zam, siapa mereka? Fanada Abu Umamah hadhil ayat allati fi suratin Nuri. Lalu sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an membacakan ayat Allah di dalam surah An-Nur. Mohon maaf, silakan dibuka sebentar. Surah An-Nur ayat 54. Surah An-Nur ayat 54. Penggalan ayat, fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kita lihat sekarang kelengkapan ayat. Qul ati'ullaha, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kelanjutannya, fa in tawallaw, jika kalian berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa innama alaihi, lihat, fa innama alaihi ma hummila. Siapapun yang tidak taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kewajiban Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah apa yang dibebankan kepada beliau, sebatas menyampaikan. Wa alaikum ma hummiltum, dan kewajiban kalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kalian. Wa in tuti'uhu, dan jika kalian taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya tahtadu, kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Syaratnya apa? Taat kepada siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidak lain kewajiban ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan sebatas menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Surah apa? An-Nur ayat 54. Bisa dipahami? Nah, kesimpulannya, kalau sekalian,
As-sawadul a'zam semakna dengan al-jamaah. Jelas insyaallah? Lihat riwayat tadi. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Pertanyaannya, kalau sekalian, apakah pada riwayat ini terdapat penegasan istilah as-sawadul a'zam tergantung pada banyaknya jumlah pengikut? Ada tidak? Tidak ada kan? Patokannya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acuannya apa? Siapapun yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun jumlahnya sedikit tetap disebut as-sawadul a'zam. Lah, kira-kira kau aja dipahami kalau Kak Abidin, kalau keseberataan. Apabila as-sawadul a'zam termasuk pembahasan sebelumnya tentang al-jamaah, patokannya harus orang banyak, golongan mayoritas. Maaf, kayak apa dengan masyarakat, di negara Iran sana? Mayoritas mereka Syiah Rafidah. Apakah mereka disebut as-sawadul a'zam? Apakah mereka disebut al-jamaah? Tentunya tidak. Ketika di suatu masyarakat kebanyakan mereka tidak taat terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah banyaknya jumlah mereka menjadi penyebab mereka disebut al-jamaah, as-sawadul a'zam? Tentunya tidak. Maka kembalilah pada dalil demi dalil yang ada, yang dibawakan oleh para ulama, terkhusus para ulama di mazhab Syafi'i, demi memahami makna yang benar terkait dengan al-jamaah dan as-sawadul a'zam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Salah dan khilaf saya banyak-banyak mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.